Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Perang Rusia dan Ukraina kini memasuki wilayah yang sebelumnya dianggap terlalu jauh untuk dijangkau. Sebuah kapal berbendera Iran dihantam di Laut Kaspia, memicu korban jiwa, ketegangan diplomatik, dan pertanyaan besar mengenai bagaimana serangan itu dapat dilakukan. Apakah peristiwa ini hanya operasi tunggal atau tanda terbukanya medan perang baru di jalur rahasia Iran dan Rusia? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Selama bertahun-tahun, Laut Kaspia dipandang sebagai wilayah yang terlalu jauh dari medan perang Ukraina. Perairan tertutup ini tidak memiliki hubungan langsung dengan samudra, tidak dilewati armada negara barat, dan berada jauh di belakang garis pertahanan Rusia. Namun pada dini hari, 25 Juli 2026, anggapan itu runtuh dalam satu ledakan. Sebuah kapal berbendera Iran dihantam ketika berada di bagian utara Laut Kaspia, dekat jalur masuk menuju Sungai Volga. Pemerintah Iran menyatakan seorang awak kapal tewas, sementara beberapa lainnya mengalami luka. Kapal tersebut menunggu kondisi cuaca membaik sebelum melanjutkan perjalanan. Lokasinya berada sekitar 5 km dari pintu masuk sungai, sebuah kawasan yang memiliki nilai logistik penting bagi Rusia. 2 hari setelah serangan, Duta Besar Iran terhadap Rusia, Kazem Jalali, menyebut kapal itu bernama Anna. Menurut keterangannya, Anna merupakan kapal komersial dan tidak membawa muatan militer. Teheran kemudian memanggil diplomat Ukraina untuk menyampaikan protes resmi. Iran menilai serangan tersebut sebagai tindakan permusuhan yang telah membawa perang menuju kawasan baru. Pada hari yang sama, Ukraina menyampaikan versi berbeda. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pasukannya memperoleh hasil penting melalui operasi jarak jauh di Laut Kaspia. Dinas Keamanan Ukraina menyebut beberapa sasaran, termasuk kapal perang Rusia, anjungan minyak, dan kapal kargo yang diduga membawa muatan berkaitan dengan Iran. 2 kapal yang disebut Ukraina adalah Port Olia II dan BG. Keduanya dikenal beroperasi di jalur perdagangan antara pelabuhan Iran dan Rusia. Namun Ukraina tidak secara terbuka memastikan bahwa kapal Anna merupakan bagian dari daftar sasaran tersebut. Disinilah misteri mulai terbentuk. Iran berbicara mengenai kapal sipil dan korban dari kalangan pelaut. Ukraina berbicara mengenai jaringan logistik yang membantu kemampuan militer Rusia. Kedua keterangan itu muncul dari lokasi yang sama, tetapi belum bertemu pada satu penjelasan yang sepenuhnya dapat diverifikasi. Pintu masuk Sungai Volga membuat posisi kapal itu sangat sensitif. Dari jalur tersebut, muatan dapat bergerak menuju jaringan sungai, kanal, rel kereta, dan jalan raya di wilayah Rusia. Barang yang tiba dari Iran tidak harus berhenti di pelabuhan. Muatan dapat diteruskan menuju pusat industri, gudang, atau fasilitas yang berada jauh di pedalaman. Nilai sebuah kapal dalam perang modern tidak hanya ditentukan oleh bendera atau warna lambungnya. Catatan pelayaran, pemilik muatan, pelabuhan tujuan, dan penerima akhir dapat mengubah cara sebuah kapal dipandang. Kapal dagang tetap dapat membawa barang yang terlihat biasa, tetapi memiliki fungsi penting bagi industri pertahanan. Serangan pada 25 Juli 2026 membuka celah informasi yang belum terisi. Identitas muatan Anna belum diperlihatkan kepada publik. Jalur terakhir kapal juga belum dijelaskan secara lengkap. Hubungannya dengan kapal yang disebut Ukraina juga belum dikonfirmasi secara terbuka. Belum tersedia rekaman independen yang menunjukkan detik serangan, arah datangnya senjata, ataupun kondisi seluruh bagian kapal setelah ledakan. Ketiadaan bukti visual membuat setiap pernyataan harus dibaca hati-hati, karena informasi awal berasal dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung besar dalam konflik tersebut. Yang terlihat hanya permukaannya. Sebuah kapal Iran rusak, seorang pelaut meninggal, dan Laut Kaspia kehilangan statusnya sebagai wilayah aman. Di bawah perairan yang tenang itu, jalur pengiriman Iran dan Rusia kini menjadi bagian dari perburuan yang bergerak semakin jauh dari garis depan. Setelah invasi skala penuh dimulai 24 Februari 2022, hubungan Moskow dan Teheran memasuki tahap yang lebih strategis. Rusia menghadapi sanksi luas, keterbatasan akses teknologi, dan kebutuhan besar untuk mempertahankan produksi senjata. Iran memiliki pengalaman panjang membangun perdagangan di bawah tekanan internasional. Kepentingan kedua negara kemudian bertemu di jalur Kaspia.
Perubahan itu terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap pelabuhan yang sebelumnya jarang disebut dalam pemberitaan. Amirabad, Nowshahar, Astara, Bandar Anzali, Astrakhan, Makhachkala, dan Port Olia mulai dipantau sebagai titik dalam rantai pengiriman. Aktivitas di sana tidak otomatis membuktikan perdagangan senjata, tetapi pola perjalanan kapal dapat menunjukkan hubungan yang layak diperiksa. Pada periode Juli 2022 hingga Juni 2023, kapal Begay tercatat melakukan 11 kunjungan ke sejumlah pelabuhan Iran. Setelah itu, kapal tersebut berulang kali bergerak menuju wilayah Rusia. Data sanksi Ukraina menuduh Begay mengangkut amunisi, pelindung tubuh, helm, dan perlengkapan militer. Sumber yang sama menyebut sistem identifikasi otomatis kapal pernah dimatikan selama pelayaran tertentu. Mematikan alat identifikasi tidak selalu berarti sebuah kapal melakukan kegiatan ilegal. Gangguan teknis, keamanan, atau kondisi operasional dapat menjadi penyebab. Namun jika tindakan itu terjadi berdekatan dengan perubahan rute, kunjungan pelabuhan sensitif, dan pengiriman kepada perusahaan yang dikenai sanksi, kecurigaan akan meningkat. Pada 18 November 2024, pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan pelayaran negara Iran dan kapal Rusia Port Olia 3. Kapal tersebut dituduh terlibat dalam pemindahan persenjataan dari Iran menuju Rusia. Keputusan itu menunjukkan bahwa jalur Kaspia telah menjadi perhatian negara barat setidaknya 2 tahun sebelum ledakan terhadap ANA. Bagian tersulit dari penyelidikan terletak pada sifat muatannya. Dukungan militer tidak selalu dikirim dalam bentuk rudal lengkap atau drone siap terbang. Kontainer dapat berisi mesin kecil, komponen navigasi, serat karbon, bantalan, mikroelektronik, bahan kimia, atau peralatan produksi yang mempunyai penggunaan sipil. Barang seperti itu dikenal memiliki fungsi ganda. Sebuah sirkuit dapat dipakai dalam perangkat rumah tangga, lalu dipasang pada sistem kendali senjata. Mesin dapat digunakan untuk kebutuhan industri umum, tetapi juga membantu pembuatan badan drone. Dokumen perdagangan mungkin tampak sah, sementara fungsi akhirnya baru terlihat setelah barang mencapai penerima. Karena itu, penyidik biasanya memeriksa lebih dari daftar muatan. Mereka menelusuri pemilik kapal, perusahaan penyewa, perubahan bendera, riwayat pergantian nama, pembayaran, asuransi, tujuan akhir, serta hubungan antara pengirim dan penerima. Satu perjalanan belum tentu berarti apapun. Pola berulang dapat membentuk gambaran berbeda. Pada 14 Agustus 2025, Ukraina mengklaim menghantam Port Olia 4 di wilayah Astrakhan. Kapal tersebut dituduh membawa komponen drone Shahed dan amunisi dari Iran. Isi lengkapnya tidak pernah diperlihatkan kepada publik, sehingga tuduhan tersebut belum dapat diperiksa secara menyeluruh oleh pihak independen. Serangan itu memperlihatkan bahwa pengawasan Ukraina terhadap pelayaran Kaspia telah berlangsung sebelum Juli 2026. Kiev tampaknya berusaha memutus bahan dan komponen sebelum mencapai fasilitas produksi Rusia. Gangguan pada satu pengiriman dapat menunda perakitan, mengacaukan jadwal, menaikkan biaya, dan memaksa pencarian pemasok pengganti. Bagi operator kapal, perlindungan berarti pengawalan tambahan, perubahan jadwal, pemeriksaan lebih tekat, dan perjalanan lebih lambat yang pada akhirnya membuat rute rahasia semakin mudah diamati lawan. Risiko terbesar kemudian berpindah kepada awak. Pelaut bekerja berdasarkan dokumen perusahaan dan instruksi kapten. Mereka belum tentu mengetahui pemilik sebenarnya dari setiap kontainer. Ketika pola pelayaran membuat kapal dicurigai memiliki fungsi strategis, pekerja sipil dapat menghadapi bahaya tanpa memahami jaringan yang menyeret mereka mendekati perang. Hingga 28 Juli 2026, tidak ada penjelasan terbuka mengenai titik peluncuran, jalur penerbangan, atau jenis senjata yang mencapai kawasan utara Laut Kaspia. Kekosongan informasi ini justru menciptakan tekanan besar bagi Rusia, karena setiap kemungkinan menuntut jawaban keamanan yang berbeda. Jika drone diterbangkan langsung dari wilayah Ukraina, perangkat itu harus menempuh jarak sangat jauh melintasi ruang udara Rusia. Perjalanan tersebut berarti melewati jaringan radar, pangkalan militer, pusat industri, dan kawasan yang dijaga sistem pertahanan udara. Keberhasilan mencapai sasaran akan menunjukkan adanya celah dalam pengawasan yang seharusnya mendeteksi objek sebelum mendekati pelabuhan. Namun, ada kemungkinan lain yang lebih berbahaya. Drone dapat dirakit atau diluncurkan dari lokasi yang jauh lebih dekat dengan target.
Skenario ini belum memiliki bukti publik, tetapi konsekuensinya serius. Rusia harus mempertimbangkan keberadaan tim operasi, kendaraan pengangkut, gudang sementara, dan jalur penyelundupan yang mungkin berada di dalam wilayahnya. Perangkat tanpa awak tidak selalu dipindahkan dalam bentuk utuh. Sayap, badan, mesin, alat navigasi, komunikasi, dan bahan peledak dapat dibawa secara terpisah. Komponen itu kemudian dirakit di tempat tersembunyi, diuji singkat, lalu diarahkan menuju kapal atau fasilitas yang telah dipantau sebelumnya. Penyelidikan semacam itu tidak berhenti pada pencarian benda terbang. Pemeriksaan juga dapat meluas ke jaringan komunikasi lokal, pembelian kartu elektronik, citra satelit komersial, dan aktivitas ponsel di sekitar titik peluncuran yang dicurigai. Semakin luas pencarian dilakukan, semakin besar pula beban aparat setempat dan risiko salah mengidentifikasi warga sipil. Aparat keamanan perlu memeriksa rekaman jalan, transaksi bahan bakar, penyewaan bangunan, pembelian peralatan, dan pergerakan kendaraan yang tidak biasa. Pelabuhan, kawasan industri, dan jalur sungai dapat berubah menjadi ruang penyisiran besar. Rusia juga harus memperkuat pertahanan di Astrakhan, Port Olia, Makhachkala, dan jalur masuk sungai Volga. Radar tambahan, sistem anti-drone, kapal patroli, serta personil keamanan dapat dipindahkan ke kawasan tersebut. Setiap pemindahan menciptakan kekurangan di lokasi lain yang juga menghadapi ancaman. Strategi ini memberi Ukraina keuntungan tanpa harus menghancurkan banyak sasaran. Satu operasi dapat memaksa lawan melindungi ratusan kilometer garis pantai, terminal minyak, gudang, dermaga, dan kapal yang sedang berlabuh. Biaya perlindungan dapat melampaui nilai senjata yang digunakan untuk menyerang. Pengamanan yang semakin ketat membawa efek samping. Jadwal pelayaran menjadi lebih lambat, pemeriksaan muatan bertambah, biaya asuransi meningkat, dan pengawalan khusus membuat kapal tertentu lebih mudah dikenali. Aktivitas yang terlalu dilindungi dapat menunjukkan kepada pengamat bahwa kapal tersebut memiliki nilai penting. Pada 26 Juli 2026, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, meminta tanggapan dari masyarakat internasional dan menyatakan pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam perbincangan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Iran menegaskan haknya untuk memberikan respons. Sehari kemudian, pada 27 Juli 2026, Duta Besar Iran di Moskow menyatakan Teheran mengharapkan tindakan serius dari Rusia. Pernyataan itu menambah tekanan terhadap Moskow karena serangan terjadi di kawasan yang berada dalam lingkup keamanan Rusia. Pilihan Iran tetap terbatas. Tindakan militer langsung dapat memperdalam keterlibatan dalam perang. Dukungan tambahan kepada Rusia, perubahan rute atau pengawalan kapal, juga dapat memperkuat tuduhan bahwa jalur tersebut memiliki fungsi strategis. Sementara itu, pelabuhan Kaspia memasuki masa pengawasan baru. Kapal yang datang dari Iran akan diperiksa lebih ketat. Perubahan jadwal, rute, dan perlindungan akan meninggalkan pola yang dapat dianalisis. Laut yang sebelumnya tenang kini menjadi ruang operasi tersembunyi, tempat logistik, intelijen, dan keamanan bergerak dalam bayang-bayang yang sama. Serangan di Laut Kaspia menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi terbatas pada garis depan. Jalur perdagangan, kapal sipil, pelabuhan, dan jaringan logistik kini dapat berubah menjadi bagian dari perebutan kepentingan strategis. Bagi Rusia dan Iran, peristiwa ini menjadi peringatan bahwa wilayah yang selama ini dianggap aman tidak lagi sepenuhnya terlindungi. Sementara bagi Ukraina, kemampuan menjangkau kawasan yang jauh memperlihatkan perubahan besar dalam pola operasi dan tekanan terhadap lawan. Perkembangan berikutnya akan sangat menentukan arah keamanan di Laut Kaspia, sekaligus memperlihatkan seberapa jauh konflik ini dapat meluas. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.